Sebelum nonton videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe dan selamat datang di Kuroi Senko. Film diawali dengan adegan kilas balik di lab Dr. Gero ketika Android 17 membunuh penciptanya tersebut. Komputer di lab Dr. Gero itu ternyata masih menyala dan secara otomatis melanjutkan membuat android lainnya. Beralih lokasi ke sebuah mall, di sana Trunks, Roshi, Krillin, dan Oolong sedang menunggu acara kompetisi kecantikan. Karena tidak sabaran, Roshi si kakek tua keledai, tua-tua keladi, ini akhirnya pergi ke ruang ganti peserta untuk mengintip bersama dengan Oolong. Di satu ini juga sama mesumnya dengan Roshi. Masih di mall yang sama, Goku dan Gohan sedang menemani Cici berbelanja. Di luar mall, warga dikejutkan dengan serangan yang dilakukan dua orang misterius. Mereka menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Mereka berdua terlihat sangat kuat. Benda-benda yang mereka lewati hancur seketika tanpa disentuh. Dua orang ini rupanya sedang mencari Goku. Mereka mengetahui Goku ada di dalam mall dan langsung menghancurkan mall tersebut. Goku berhasil keluar dari mall dengan membawa orang-orang dari dalam. Goku tidak merasakan chi dari kedua orang ini. Ia menduga mereka adalah android atau manusia buatan dari Dr. Gero. Pertarungan mereka pun dimulai. Tanpa mode super saya, Goku agak kewalahan. Trunks datang menolong. Untuk menghindari korban berjatuhan, Goku dan Trunks membawa dua android tersebut pergi jauh dari kota. Gohan yang sudah dilarang ibunya memaksakan diri menyusul Goku. Cici lalu memerintahkan Krillin mengejar Gohan. Sementara itu, di lab Dr. Gero, satu kapsul berisi android lain terbuka. Android ini juga menargetkan Goku. Sampai di lokasi yang jauh dari kota, Trunks, Goku, dan dua android tersebut memulai lagi pertarungan mereka. Android yang baru keluar dari kapsul tadi rupanya sudah sampai di lokasi pertarungan. Android tersebut bernama 13. Ia mengungkapkan bahwa mereka bukan diciptakan oleh Dr. Gero, tetapi diciptakan secara otomatis oleh komputer yang digunakan Dr. Gero. Hasrat balas dendam Dr. Gero pada Goku ternyata telah ditransfer ke komputer tersebut. Dia juga mengatakan bahwa semua data diri Goku sudah disimpan dalam komputer yang menciptakannya. Hal tersebut yang menyebabkan mereka dapat memprediksi semua serangan Goku. Dua android pertama yang menyerang Goku bernama 14 dan 15. Mereka berdua di peringkat 13 melawan Trunks. Sedangkan 13 berduel satu melawan satu dengan Goku. Trunks terdesak, tebasan pedangnya bahkan dihentikan hanya dengan jari oleh 14. Sama halnya dengan Trunks, Goku juga dipojokkan oleh 13. Vegeta tiba-tiba datang dan memblok serangan 13. 13 lalu memerintahkan 15 melawan Vegeta. Vegeta, Goku, dan Trunks berubah ke mode Super Saya. Gohan yang melihat ayahnya dalam kesulitan berusaha membantu dengan menembakkan bola energi ke arah 13. 13 membalas serangan Gohan tetapi dihalau oleh Piccolo yang baru tiba. Vegeta sepertinya kehabisan tenaga mengakibatkan mode Super Saiyanya hilang. Tetapi ia berhasil mengalahkan 15. Sementara Trunks juga berhasil mengalahkan 14 dengan membelahnya. Suku cadang 14 dan 15 yang sudah merekam data pertarungan mereka melawan Trunks dan Vegeta berceceran, lalu menyatu ke tubuh 13. 13 pun lalu berubah wujud serta bertambah kuat. Vegeta dengan sombongnya memerintahkan Goku dan Piccolo tidak mengganggu dirinya melawan 13 yang sudah power up. Pukulan bertubi-tubi dari Vegeta pada 13 sama sekali tidak membuatnya bergeming. 13 membalas serangan Vegeta dan menghempaskannya sampai kejauhan. Serangan dari Goku dan Piccolo pun sama tidak mempannya. Mereka semua hampir kalah dan menyisakan Gohan sendirian. Goku yang sudah hampir tak berdaya mencoba membuat Genki Dama. Ia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan jurus tersebut. Sementara Vegeta dan Trunks bangkit kembali melawan 13. Trunks yang berasal dari masa depan ini berkata bahwa 13 tidak ada di masa depan, karena dia akan dikalahkan oleh Goku di sini. Dengan segala jeripayah dari Vegeta, Trunks, Piccolo, Gohan, dan Krillin untuk mengulur waktu, Goku akhirnya berhasil menyelesaikan membuat Genki Dama. Bukannya melempar Genki Dama ke arah 13, Goku dengan mode Super Saiyan-nya malah menyerap Genki Dama ke dalam tubuhnya. Ia lalu mendekati 13 dan mengalahkannya dengan sekali pukul di bagian dada. 13 pun hancur berkeping-keping. Sementara itu, komputer di lab Dr. Gero juga ikut mati.
Itu artinya komputer ini tidak dapat lagi memproduksi Android secara otomatis. Film berakhir dengan mereka semua berhasil selamat dan dirawat di rumah sakit. Satu hal unik ditampilkan di film ini. Ketika Goku sudah menyelesaikan membuat Genkidama, Goku malah berubah ke mode Super Saiya. Padahal, Genkidama hanya dapat digunakan oleh makhluk yang memiliki hati bersih atau murni. Ketika Goku berubah menjadi mode Super Saiya, ia bukan lagi makhluk berhati murni. Seperti itulah yang dikatakan Krillin. Untuk mengakali keterbatasan tersebut, Goku yang berada dalam mode Super Saiya memilih menyerap energi alam yang ada di Genkidama ke dalam dirinya. Ya, jadi persis kayak mode Sennin yang dipakai Naruto gitulah. Dragon Ball Z Movie Android 13 merupakan film ke-7 seri anime Dragon Ball Z. Film ini dirilis pada Juli 1992 silam. Di situs MyAnimeList, anime ini mendapat rating 6,89. Memiliki durasi yang terbilang sangat pendek untuk sebuah film, yaitu cuma 45 menit. Ya, karena movie ini memang hanya fokus ke adegan pertarungan, bukan ke penceritaan. Sangat cocok buat kalian yang butuh tontonan ringan dan menghibur tanpa perlu banyak mikirin alur cerita. Memang ciri khas Dragon Ball yang murni bagian reaksi, tidak menyuguhkan cerita yang ribet atau diribet-ribetkan. Berbeda dengan anime kayak Naruto, One Piece, atau Bleach yang notabene bergen reaksi tapi kadang-kadang perlu nyiapin otak juga buat bisa ngikutin jalan ceritanya. Anime Dragon Ball dapat kalian saksikan secara legal melalui situs iQIYI.com. Sayangnya cuma baru ada seri Dragon Ball Super di iQIYI. Kalau manganya, kalian bisa baca secara gratis dan legal di aplikasi Manga Plus. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.